Violenzia sebulan menghabiskan 300 juta lebih. Aku nggak pernah baik-baik aja, nggak pernah datar gitu loh. Tapi dua cara aku menghadapi masalah kemarin, ridho sama ikhlas. Udah, setiap terjadi apapun juga aku langsung ridho. Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai, assalamualaikum. Welcome to Camp on Entertainment. Channel di Jujur Aja, udah deh ngaku aja. Kali ini bintang tamu kita sayangan aku. Assalamualaikum. Mama Tofu. Iya, ada apa? Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Kita lihat Allah. berapa lama? Bisa begini. Dan satu lagi sahabat kita semua, Mbak Kiki, sahabat aku dan sahabat Vio Halo, juga. assalamualaikum. Insya Allah sahabat Tiljana, amin. Dunia akhirat. Masya Allah. Kenapa aku ajak Mbak Kiki di sini? Karena biar ada yang ngerem. Kalau ini kan jadi gini loh, di sini judulnya adalah Violenzia menceritakan cerita tentang hijrahnya. Jadi bukan hijrahnya ya, mualafnya, belum hijrah. Iya, belum. Berarti udah masuk hijrah. Masih jauh dari hijrah. Nah, ini kan perdebatan seperti orang akan tinggi. perdebatan seperti ini ya, Habis betul ya. hijrah. Tidak, saya belum, masih on the way. Ini Oh, oke, ini lu. Mu'alaf dari Kristen ke Islam, dia udah Islam. baru satu Udah. case. Ah, iya, Udah betul. berubah. Islam. Saya juga mu'alaf. Apa tuh? Perjalanan Teriak lu dia. spiritual. Jadi ini mau bahas waktu aku mualaf atau? Iya. Mualaf. Oh, iya. Oh, dari mu'alaf. Oke. Iya kan tadi kan aku bilang hijrah. Vio itu sudah termasuk hijrah atau belum? Nah, karena kita sering berdebat hal seperti ini, makanya aku ajaklah Mbak Kiki, sahabat kajian kita, untuk kayak macam-macam hal kayak begini. Ada perdebatan, Mbak Kiki lah yang jawab ya kan? Iya, betul. Sudah dikatakan masuk hijrah apa belum? Kan Kio disuruh mualaf. Hijrah Kan? itu berpindah dari yang mungkin tidak mengikuti syariat Islam, terus mulai mendekati gitu. Jadi hijrah itu ada prosesnya. Kalau yang udah hijrah yang total, yang maksimal, ya sudah tertutup ya auratnya gitu. Tapi kalau lagi misalnya Vio, ternyata mendapatkan ujian hidup dan ternyata itu membuat dia mendekatkan diri sama Allah, itu adalah proses dari hijrahnya dia. Oke. Itu Oke. kayak ikut kajian kan, Oh iya, Masya Allah. terus berusaha untuk belajar agama. Iya, benar. Oh iya, benar. berarti udah sudah proses ya. hijrahnya. Betul, setuju. Oke, karena di sini di season awal biasanya ada tanya jawab, gosip atau fakta. Oke. Kamu harus menjawab sejujur-jujurnya. Ini mau masih kenceng ya, masih kenceng, masih bisa. Oke, yang pertama adalah Violenzia telah dekat dengan laki-laki. Siapa? Gosip, sumpah. Aku kalau deket pasti aku cerita. Gosip, guys, karena kandidat sih ada ya. Tapi saya masih trauma kena mental, jadi kayaknya ntar dulu deh ya. Tapi ini Lebih tim baik- bisa dapat informasi dari mana ya? nggak tahu, ngarang. Lebih baik itu fokus buat healing, buat apa namanya, memperbaiki diri, upgrade diri sampai dapat yang kayak Bunda Maya nanti. Amin. 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 Pokoknya kayak hati, kayak duniawi, cukup mau keluar negeri, cukup mau belanja, pokoknya cukup aja intinya ya. Tapi sekarang mau sendiri dulu yang stres gue kalau mikirin laki. Gue ngeliat laki aja dideketin sekarang udah, wah masalah nih. I don't want your stress. Please get out. Iya kan? Enggak, gue. That's why kayak angkat emang tangan. sih kita cewek yang kayak aku Vio tuh Iya, traumanya udah kena parah. mental sih sebenarnya. Ya kita butuh ya. Cuman kan karena udah punya anak, apalagi anak saya banyak ya. Ya. Jadi saya fokus aja sama anak, sama diri sendiri, lebih ke menyembuhkan luka-luka. Kan harus ngebetadinin sendiri Iya. nih semua nih. Ya kayak itu ikut kajian, terus Nggak sendiri ngasih dong, kan aku insight- kadang insight. betadinin. Iya, benar. Abis itu dikasih cuka. Dengan keresean, Biar kuat dalam dia. Iya. menjalani hidup. Dengan keresean gue kadang-kadang kayak amazed kayak
Oh sayang kan? Iya sayang. Begitulah. Jadi Oke, laki-laki nomor 100 dulu nanti lah. bener ya. Tapi Kan duluan kamu aku bener. screening dulu. Oh iya bener. Dibawa dulu. Berarti- ribet nih semua nih kalau udah Jangan- sama cowok jangan harus sampai- diinterview sama Jangan sampai mereka. duluan kamu ya, habis baru aku. Apa aku dulu apa kamu? Ih, lu dulu deh. Kalau ini lu dulu deh. Lu dulu ambil deh tuh. Aduh, takut banget sama laki. Udah kena mental dia, say. Yang nonton lihat ya, kalau sampai nanti Vio duluan yang nikah. Gila. Kita cariin lah. Ini nanti video akan dipakai 2, 3, 4 tahun yang akan mendatang. Tapi kalau aku Siapakah nikah sama yang akan laki-laki duluan? baik, Antara lu semua Vio dan nangis Marisha nanti. Ica. Lu semua nangis, gue yakin kalau gue nikahnya sama Ya iyalah, kita lihat lu sebelum dan sesudah. Iya. betul sekali. Vio Linzia ngomongnya udah kayak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa nggak ya? Kayaknya enggak sih. Susah ya. Iya. Soalnya di sini ada ini toa masjid. Jadi itu dari dalam lak-lakan. Susah juga kayak ini gue gak butuh mic. Kemarin mic jatuh loh waktu gue podcast di sini, tapi suara jelas kayak mic. Ya udah. Udah mulai melonggar. Udah mulai melonggar. Oke, next pertanyaan. Violenzia bisa menjadi ibu dan kakak untuk gengnya sekarang, geng udah kita. jelas. Uch. Sumpah Udah jelas. ya. Udah jelas. Anak gue banyak, bener-bener literally banyak. Terus cemburuan lagi semuanya. Oh, jadi kamu lebih mentingin dia daripada aku. Ya nih. Nih ya. Oh, jadi dia lebih penting daripada aku. Ya posesif begitu Ya semua. Tuhan. Belah. Oh, jadi kamu dengerin Fuji curhat. Aku di reject kayak nanti dulu. Bentar ya, yang ini Fuji sama Torik lagi berantem. Oh, jadi kamu lebih pentingin Fuji. Aku Aku juga dicuekin, mau tadi aku juga curhat. mau curhat. Ya Tuhan. Soalnya kan tatelnya dia Mama Tofu. Ya Allah, Tuhan, capek banget sumpah. Iya, itu benar, itu fakta. Itu fakta. Oke, next. Emang begini Mbak, maaf ya Mbak. Yang apa kamu lucu? Puyeng enggak? Enggak. Maaf ya. Hiburan. Jadi aku ikut Iya, bacot. iya. Kalau suara dia kecil, ayo yang naikin. Kamu pasti bisa, ayo. Do, gitu. Naikin. Dia kan kalau ngomong suka bisik-bisik ya. Apa sih, dia tau gue budek. Gue Fuji budek, jadi kalau dia ngomong suka kita Kita cuekin. cuekin. Kita nggak denger. Dicuekin sama Nggak mereka. denger? Nggak denger. Iya. Ntar kalau ada hasil video baru dia ngakak. Ah, gila ya kita cuekin Ica dia tadi ngomong mulu padahal gitu. Saking dia budek karena suara dia Dua-duanya sendiri budek. gitu. Aku Fuji Karena kan budek. suara dia Makanya gede. suara kita gede Jadi kali ya. membudekkan kuping dia sendiri gitu. Enggak, lebih tepatnya kita budek, terus suara kita gede. Ya karena kan budek kayak karena nggak suara kedengeran. kamu sendiri. Mendem gitu loh. Ngerti gak sih? Karena kamu dengar suara kamu yang gede, akhirnya kuping kamu jadi budek. Iya sih kayaknya ya. Bisa. Terusin aja. Oke, Aku next. ngomongin hijrah. Iya Jangan benar. beli. Ayo, next terakhir nih. Violenzia sebulan menghabiskan 300 juta. Astagfirullahaladzim. Lebih. Itu gosip karena Yang lebih. bikin pertanyaan istighfar. Nggak, bukan sekarang. gosip Dia karena itu pastikan lebih. Lebay, nggak ada. Enggak, itu gosip. Nggak ada, mana ada. Mana ada. Gosip. Tapi Gosip. Ya tapi karena lebih dari Wah, 300. gila, Enggak. lo. Langsung bundir di tempat Enggak, saya. lu sekali jajan aja satu tas lu udah digitnya 4. Itu investasi sayang. Ya udah sama aja. Itu tabungan. Ya setiap bulan beli tas Bukan. berarti jajannya berarti 4 digit kan? Iya. Bukan, enggak, itu aku hitung bukan belanja. Oh, Kalau tas itu investasi. oke. Kayak Jadi kita mengubah bentuk uang aja, karena aku orangnya boros. Kebetulan sangat boros, jadi mendingan aku jadiin benda. Pertanyaannya apa tadi ulang? Gitu. Violenzia menghabiskan kan? Ya Iya. sama aja Ibu Vio. Ya. Ya sama aja menghabiskan, mengeluarkan uang. spending. Mau lu pakai apapun Tapi kek. itu uangnya nggak habis kalau beli tas. Uangnya malah bertambah kalau harga lagi naik. Karena itu Keluar investasi. duitnya. Tapi kan menghabiskan tuh kayak habis Keluar, gitu duitnya. keluar, duitnya Kalau ini keluar. tuh bukan mengubah bentuk uang jadi tas yang bisa dijual lagi nanti gitu loh. Lu nggak bisa berdebat sama seller. Selibau. Selibau. Oke. Next. Baru 5 menit Udah capek selesai ya? Mbak ya. Iya. Oke, di sesi gosip atau fakta sudah selesai. Oke, sekarang kita kembali ke nggak Laptop. cikik Salah ya. lagi, cerita yang serius. Oh, iya, oke. Seperti kalau lagi di pengajian, cerita seperti
kamu cerita ke aku, ke teman-teman kajian, cerita hijrah kamu, sehingga waktu itu kan pernah kita tuh 4 kajian. Vio tuh menceritakan tentang kisah hijrahnya, kajian apa? Astagfirullahaladzim, mu'alafnya dia. Terus kayak nanti kapan-kapan kamu cerita dong di podcast aku, karena nih menginspirasi banget. Dan akhirnya kita datangkan Vio, dan waktu itu kita seru banget ya Mbak Kiki dengerin dia kan. Saya selalu Oke. nggak boleh serius. Serius yang? Serius. Serius yang, lu cepet. Iya, oke. Waktu aku mualaf ya, gimana ceritanya waktu itu aku mualaf. Jadi aku itu berasal dari keluarga Kristen yang sangat ortodoks, sangat kuat gitu ya. Emang jujur keputusan jadi mualaf itu tuh berat, tapi waktu itu aku benar-benar dapat hidayah. Justru on the worst part of my life, aku dapat hidayah. Di saat jadi dulu tuh aku tinggal sama kakek nenek aku. Kakek aku meninggal, terus aku keluar dari rumah. Oma aku dibawa ke Manado sama papa mamaku. Aku di Jakarta sendirian, dan lucu itu aku umurnya 18 tahun ya. Lulus SMA pokoknya 17 tahun atau 18 tahun gitu. Terus habis itu aku bener-bener kacau hidup aku, kacau berat. Karena aku tidak tahu gimana cara mencari kebahagiaan ke dalam, aku selalu mencari keluar dan bener-bener dunia banget, syahwat banget yang bener-bener udah gelap banget lah ya. Terus akhirnya, tapi waktu itu aku punya teman ada lah ya waktu itu. Boleh nggak sih disebutin namanya? Boleh dong kalau Boleh ya? kamu berkenan. Dulu aku berteman sama Fauzi Badila. Waktu itu dia lagi cerai dari mantan istrinya, sayang lota. Nah, dia tuh lurus banget. Aku setiap hari dikasih hadis Quran sama dia. Dikasih hadis Quran, dan aku orangnya logika banget. Dan menurutku Islam itu adalah agama yang bisa masuk di logika aku. Ada penjelasannya semua. Kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa harus begini, begitu tuh semua ada penjelasannya secara logis ya. Dari situ aku tertarik. Nah, prosesnya mungkin sekitar 2 bulan. Akhirnya, tapi mungkin si Oji juga waktu itu ngomong sama aku kayak kasih tau kayak gitu. Mungkin dia kasihan kali ya, kayak nih anak kok luntang-lantung, nggak ada arah, nggak tahu hidupnya mesti gimana, pegangan nggak punya, secara keluarga juga nggak kuat gitu. Akhirnya dia ceritain lah hadis-hadis Quran itu. Terus aku nggak tahu kenapa hati aku tuh kayak terpanggil banget untuk dengerin, jadi tertarik banget karena emang kebetulan aku suka sejarah. Pelajaran paling aku suka dulu di sekolah itu sejarah. Aku suka baca cerita, aku pokoknya suka banget baca tentang cerita masa lalu. Akhirnya aku kayak hati aku terpanggil 2 bulan prosesnya. Aku bilang sama dia, tapi dia nggak ada tuh yang kayak abis ini lo jadi masuk Islam ya gitu, nggak ada sama sekali. Bener-bener cuman nih buku ini. Akhirnya aku kayak mencari tahu sendiri, aku baca-baca sendiri. Akhirnya 2 bulan tuh aku bilang, aku mau masuk Islam dong. Dia juga kaget. Nah waktu itu gue punya pacar ya, Arab ya, dulu cara demen sama Arab. Ya kan, Arab mulu pacar gue. Terus dia Arab dia beneran bilang kan? gini, Bukan Arab maklum. Arab cemas yang. Abis itu sampai pacar gue bilang gini, mantan gue waktu itu, lo nggak masuk Islam gara-gara gue kan? Ya lu pede, gue juga tahu gue nggak bisa kawin sama lo. Mana bisa kan, Arab kan harus sama Arab. Gue juga nggak mau kawin sama lo, cuman emang gue pengen masuk Islam. Si Oja juga kaget, semua kaget banget. Terus yakin, udah didiemin dulu berapa hari kan, takut ini anak lagi kagak sadar apa gimana gitu ya, tiba-tiba impulsif gitu. Enggak, beneran gue masuk Islam. Akhirnya berapa hari didiemin, tetap mau, akhirnya dibawa ke Masjid Sunda Kelapa waktu itu. Ampe lah gue waktu itu dikira mau dikawinin sama si Oji. Karena dia itu yang jadi saksi mualaf aku waktu itu kan. Karena kan orang tua aku jauh, nggak tinggal di Jakarta. Ya aku udah dulu emang, ya teman-teman aku udah kayak keluarga aku, itu udah dari dulu kayak gitu. Akhirnya bawa ke Masjid Sunda Kelapa, di situ aku masuk Muslim, baca syahadat, dan alhamdulillah sampai sekarang aku tetap jadi Islam.
Dan itu kejadiannya banyak orang yang salah loh, ngirain aku tuh masuk Islam karena suami aku yang pertama papanya Zurio. Enggak. Oh, jadi Sama bukan sekali karena aku- laki-laki ya. Enggak, bukan karena laki-laki. Aku itu nikah sama bapaknya, aku jadi mualaf itu setahun sebelum nikah sama bapaknya Zurio. Mungkin sekitar umur 19 tahun kali ya. Ya 19 tahunan aku udah jadi mualaf. Masya Allah. Bukan karena aku nikah, enggak sama sekali. Nah, abis itu setahun kemudian kan aku nikah. Setahun kemudian aku nikah, abis itu aku cerai kan. Cuman ya keluarga aku sih sempat mau narik buat kayak ya udah ke gereja lagi situ. Karena mikirnya kan karena waktu aku jadi mualaf aku nggak ngasih tau orang tua aku. Jadi mereka nggak tahu, taunya pas aku mau nikah. Jadi dipikirnya kan aku mualaf pas nikah nih. Ya. Padahal enggak. Nah, waktu aku pisah papa mama aku sempat ya udah masuk gereja lagi aja gitu. Aku bilang aku nggak mau tetap. Aku Islam, Tuhan aku udah Allah gitu. Tapi ya papa mama Masya aku Allah ya. respect. Masya Allah. Bisa sendiri gitu, Masya Allah. Bisa. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Masya Kayak Allah. I have faith in Allah. Aku udah punya iman sama Allah meskipun dulu aku tuh belum sholat. Aku tuh sholat baru bisa sholat lama loh. Aku baru bisa sholat itu. Aku mualaf itu 19 tahun. Aku baru belajar sholat. Aku bisa sholat dengan cara nggak ada yang ngajarin aku ya. Even mantan suamiku nggak ngajarin aku. Aku tuh buka di Google surat-suratnya. Abis itu aku sholat sambil taruh handphone di sini. Masya Dan aku Allah. sambil lihat-lihat aja. Aku belajar sendiri sampai aku hafal. Dan Masya itu waktu Allah. aku kawin sama Eca. Hmm, Awal aku Masya kawin sama Eca itu Allah. justru adalah panggilan aku buat Masya Allah. gue harus sholat. Masalah gue berat, masalah gue banyak ya Allah nggak kuat ya udah aku sholat. Tapi Akhirnya kamu aku belajar percaya sholat. di hati kamu tuh ada Tuhan yaitu Allah. Percaya? Dan kamu percaya, maksudnya kan gini kan agama itu kepercayaan. Dan aku sendiri meyakini bahwa Tuhan tuh kayak ada di dalam hati kita dan aku tuh ngerasa apa yang kita ngobrol ada Tuhan kita yang akan menjawab doa-doa kita. Kamu percaya itu pada saat itu? Percaya kan aku Tiba-tiba bilang langsung I have kayak- faith in Allah. Masya Allah. Aku punya iman, tapi dulu aku bener-bener nggak ada yang nuntun. Habis aku mualaf, habis itu kayak aku putus sama mantan aku yang waktu itu, terus udah nggak temenan juga sama si Oji, bener-bener nggak ada yang nuntun. Tapi ya bener-bener kayak terombang-ambing, luntang-lantung, dan baru akhirnya sholat itu kan jauh ya jaraknya dari 19 tahun ke aku kawin sama Eca tuh 27 tahun berarti ya. Berapa tahun tuh aku nggak bisa sholat kan? Tapi waktu justru aku nikah sama Eca, aku tuh malah terpanggil buat sholat. Karena pada saat aku menikah aku udah berkomitmen sama diri aku sendiri, aku akan meninggalkan semua kehidupan aku yang lama, semua kesalahan-kesalahan aku. Aku pengen jadi orang bener, aku pengen jadi istri bener. Dan aku tahu dulu kan oma aku Kristen tapi bener-bener kuat banget ya. Oma aku selalu ajarin aku kalau adalah istri itu, perempuan adalah tiang penopang rumah tangga. Dimana yang dia harus berdoa sama Tuhan, dia harus ya ajaran agama sama lah ya. Pokoknya intinya penopang rumah tangga adalah istri, dan istri itu harus agamanya itu bisa lah gitu paling nggak usah yang kayak gimana tapi yang jelas punya pegangan agama. That's why dari situ aku pengen belajar sholat, belajar sendiri. Oke, Masya Allah. Justru pernikahan aku yang kemarin yang gagal itu adalah yang banyak memberikan aku pelajaran jadi orang yang lebih baik. Makanya aku bersyukur banget sama Allah, benar-benar bersyukur. Kalau orang yang tahu ngelihat ceritanya pasti sumpah lo kasihan banget lo gini. Kalau aku ngelihat ya dari sisi pandangku adalah itu adalah suatu kesempatan dari Allah di mana Allah kasih aku ujian terberat hidup aku, dan hidup itu kan pilihan. Mau jadi apa itu pilihan. Nah, aku memilih untuk jadi baik. Sehingga akhirnya kesininya aku jadi orang yang lebih baik. Oke, Masya Allah. Masya Allah ya. Hidayah ya. Terus Dapat hidayah berarti itu. Dapat hidayah itu. maksudku gini, waktu pada saat ya bisa dikatakan kamu menikah dengan orang-orang yang agamanya kan ya Enggak. enggak yang itu ya, enggak yang agama banget ya. Nah, justru itu yang karena Tapi- aku mikirnya mantan suami aku tuh agamanya enggak kuat, enggak sholat gitu-gitu. Aku yang harus nyontohin. Ya tapi kenapa dia yang jadi baterai gitu? Aku yang harus nyontohin karena aku mikirnya aku tahu. Sedangkan kan dia yang harusnya di-charge oleh orang-orang lingkungan kamu. Iya, tapi aku waktu itu Kayak mikirnya Masya Allah, ini kayak Masya Allah ya, dapet Masya hidayah itu. Allah ya. Aku bener-bener
aku inget banget tuh dari awal kawin tuh aku belajar sholat, aku belajar sendiri. Akhirnya karena Eca ngeliat aku sholat, dia mulai sholat. Oh, Masya Allah. Ya dia mulai sholat, dia mulai sholat, aku ingetin. Jadi kan gini loh, kalau kita mau ngingetin orang, kalau kita nggak ngelakuin kan gimana gitu orangnya juga mau dengerin kan. Jadi aku tahu kalau kita nggak akan bisa ngubah orang. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mencontohkan perbuatan baik sama orang. Jadi orang itu terinspirasi gitu. Tuh. Masya Allah. Masya Allah, itu hidayah ya namanya. Iya, itu hidayah. Dan alangkah lebih baiknya jika hidayah itu kamu jaga. Dijaga Iya. ya. Iya. Jaga itu banyak, Vio. Kamu pertama ya, kalau bisa sih cari guru ya. Karena guru itu yang membimbing kamu. Karena banyak sekali bahkan yang muslim di Indonesia, mereka tuh karena by born aja, karena dari lahir Islam. Jadi dia hanya praktis apa yang dia pikir itu yang benar gitu. Sedangkan kamu tuh spesial karena Allah ngasih hidayah dan gak ada yang nuntun juga, gak ada yang ngajak juga. Iya, aku Iya, sampai nggak ada. Aku literally nggak ada. Jadi jangan disia-siakan sampai akhirnya nanti suatu hari ajalnya datang, kamu at least bertambahnya umur. Sebenarnya kita bukan yang bertambahnya umur loh, berkurang loh. Berkurang, Iya. Umur ya, benar. Jadi hidayah itu karena mahal harganya, udah pasti insya Allah husnul khotimah masuk surga, kan harapannya seperti itu. Tapi bener nggak sih Mbak Kiki kalau kita jadi mualaf tuh dosa kita tuh udah yang kemarin dulunya tuh Iya. dimaafkan. Kayak Benar ya itu? kayak itu loh, start dari nol ya Pak. Start gitu. dari nol Iya. gitu. Gitu. Jadi yang susah ini ya guys, itu adalah istiqomah kan. Ya. Iya benar. Aku pun sudah berhijrah itu dari tahun 2017. Terus naik turun ya pastinya untuk teman-teman yang pejuang-pejuang istiqomah, terus pejuang-pejuang yang merasa kayak imannya naik turun, itu kayaknya normal ya. Ya. Jangan khawatir, itu semua normal. Normal ya? Normal, iman naik Aku suka turun merasa itu bersalah normal. gitu soalnya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi dan berusaha terus dengan cara mengistiqomahkan iman kita. Salah satunya yang kalau aku jalani adalah bertemanlah atau membuatlah lingkungan dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Salah satunya kenapa Mbak Kiki nggak pernah aku lepasin. Kita simbiosis mutualisme. Aku Walaupun minta maaf ya kalau balas slow respon, minta maaf ya. Karena aku Tapi lihat cinta Ica. kamu. Oh, I love you so much. Kamu. aku lihat Ica dari sebelum dan sesudah dia Iya, bercerai. bercerai ya. Anak ini baik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Iya benar. Jadi Setuju ya, aku. dan Hazam setiap min kali taqdirah. kalau kita ketemu di pengajian gitu atau kita ngobrol atau bahkan cuma sekedar ngomongin makanan ya gitu. Ini anaknya tulus banget, Masya cuma Allah. ujian hidupnya besar. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau aku lihat tadi kayak kamu bilang itu hidayah, terus udah gitu kadang-kadang aku feel guilty gitu ya. Sekarang gini nih, kita Nabi Adam diturunin ke dunia kan. Kan setan bilang sama nantangin Allah. Oke, gue dihukum, nggak bisa dikeluarin dari surga, tapi gue akan sampai kiamat aku akan goda. Goda, iya. Jadi semakin kamu mencoba mendekatkan Allah, semakin tinggi itu angin untuk setan itu nggak akan suka. Dia akan stop Dia nggak untuk akan menggoda kita. Ya, dia senang kalau kamu bermaksiat. Begitu kamu mau jadi soleh, dia bete lah. Kan pengikutnya kurang nanti, dibawa ke neraka. Jadi nggak apa-apa kalau kamu ngerasa guilty, itu normal, wajar. Dan tadi yang semua yang Ica bilang itu benar, harus istiqomah. Naik turun gitu. Ya. Ini ya. Cara nge-charge yang pertama adalah harus pastikan kita punya temen yang tiada henti untuk mengirimkan broadcast atau ngajak kajian. Itu Masya Allah aku dapetnya Mbak Kiki gitu. Emang banyak sih semua teman-teman kajian dulu. Tapi yang sampai saat ini terus-terusan sabar, terus-terusan kayak, Ca nih ada kajian ya di sini. Karena kalau aku nggak balas WA dia bisa telepon kayak, kamu mau nggak ikut kajian yang di sini? Itu Masya Allah gitu. Jadi itu yang pertama yang luar biasa, itu Allah kasih gift dari Tuhan banget Mbak Kiki. Terus udah gitu yang pasti kedua adalah kajian. Pada saat iman kita kayak lagi jauh banget, begitu kajian itu berasa kayak pernah juga ya waktu aku udah lama gak kajian, terus Mbak Kiki kayak paksa ikut kajian. Terus tiba-tiba sering sekali tema kajiannya tuh benar-benar
tamparan buat kita. Waktu kamu juga kan ikut kajian, Iya. bener-bener itu tanpa kita Apa minta. yang kita butuhin ya? Allah tuh memberi apa yang kita butuhin gitu. Iya, iya. Siapa yang paling dibutuhkan di dalam kajian itu, aku benar-benar ngerasa pada saat itu mungkin aku, terus kayak aku nanya sama ustadznya, terus ustadz cuma bilang, pokoknya ada satu kata-kata, terus ustadz bilang, bayangkan kalau Allah bilang, sudah kuberikan semuanya sekarang apa yang kamu mau, tapi kamu ternyata sekarang sombong pada saya. Tampar aku langsung. Kayak, ya Allah, aku nggak tahu diri banget gitu. Pada saat dulu aku kenal sama Mbak Kiki kan, aku kan sempet ekonomimu bagus banget. Terus Mbak Kiki juga menyaksikan ekonomi aku yang hancur, bobrok, berantakan banget di 2018. Iya. Terus aku bangkit yang Mbak Kiki juga menyaksikan gitu. Terus seketika sudah bangkit, Allah udah kasih apa yang aku mau, doa-doa aku, tapi aku malah jauh dari kajian. Itu ketampar banget aku. Iya. Kajian yang udah lama aku gak kajian, tiba-tiba judulnya kayak begitu. Sama kayak kamu tiba-tiba nggak pernah ikut kajian udah lama kan ya, waktu diajak Mbak Kiki, terus judulnya bener-bener apa yang kamu Iya, butuhin banget kan. bener. Itu sering Jawaban sekali. masalah aku Iya. banget kemarin Iya. itu. Kenapa terjadi seperti itu? Jawabannya ada. Terus inget nggak yang ada kejadian yang langsung, jadi ustadznya ada ngomong, abis itu langsung disuruh praktek sama Allah. Iya. Yang aku langsung teleponan, Langsung ribet ke belakang itu. teleponan. Iya, iya, yang di rumah aku ya. Gimana Iya. aku harus Mengikhlaskan. Iya. mengikhlaskan karena semua ini adalah titipan. Iya. Kalau misalkan kita Masya merasa semua ini adalah milik Allah, kalau diambil Ambil kita tiba-tiba. akan ikhlas. Iya. Di situ aku langsung disuruh praktek, bukannya lagi ketampar. Iya, jadi Langsung disuruh praktek. Sempet kayak gitu, tapi Ica juga bilang udah yang ikhlasin aja. Oh iya benar sih, gue harus ikhlas. Iya. Karena waktu menghadapi masalah kemarin jujur itu berat. Iya, iya. Jujur itu sangat berat. Itu adalah masalah terberat di hidup aku, which is yang hidup aku nggak pernah baik-baik aja, nggak pernah datar gitu loh. Tapi dua cara aku menghadapi masalah kemarin, ridho sama ikhlas. Udah, setiap terjadi apapun juga aku langsung ridho, aku langsung terima. Yang bikin kita stres ini kan kalau kita nggak terima sama kenyataan yang terjadi. Iya, iya. Iya kan? Kita Iya. jadi stres, kita denial. Iya. Aku itu untungnya dikaruniai sama Allah juga dengan otak yang lumayan pintar yang untuk bisa memproses segala sesuatu cepat, yang kayak kalau ada terjadi sesuatu kepukul langsung zeret, oke yaudah gue ridho. Dan kalau ikhlas kayak apapun diambil, kayak rumah tangga, cita-citaku diambil, cita-citaku kan punya keluarga yang utuh, karena aku merasa ya dari dulu aku nggak pernah ada keluarga yang utuh karena aku nggak pernah tinggal sama papa mamaku sama adik-adik. Jadi I always feel the emptiness in there. Jadi ya udah, cita-cita gue nggak bisa muter balikin waktu nih, tapi gue bisa bikin keluarga baru. Dan mungkin aku dicoba juga di situ karena aku terlalu mencintai keluargaku lebih dari aku cinta sama Allah. Makanya di situ Allah coba. Tapi ya udah, jadiin aja pelajaran, aku ridho sama semua ketetapan Allah. Pokoknya begitu terjadi aku tuh langsung sholat. Mbak Kiki, aku inget banget itu subuh. Aku langsung sujud, aku bersyukur sama Allah. Karena semua ini terjadi di hidup aku. Masya Allah. Makanya aku kuat banget kan? Ya. Aku kuat banget kan? Makanya langsung ridho. Apapun Iya. yang terjadi, udah ridho sama ikhlas. Udah, dua itu doang rumus. Iya. jadi ada satu kejadian pada saat Vio itu ikut kajian, terus ada Ustadz juga menjelaskan kan bahwa kita tuh semuanya titipan Allah. Terus setelah itu nggak nyampe 5 menit, Vio langsung dikasih prakteknya sama Iya, Allah. dikasih prakteknya langsung. Terus Semua itu titipan. ada sesuatu yang harus dilepaskan sama Vio. Terus awalnya aku mendengar sendiri langsung ya, dia nangis sebelah aku, masih di dalam kajian. Dia nangis sebelah aku, terus habis itu masih berebut sesuatu yang duniawi. Nah terus aku bilang, yang kasih aja. Wah, kasih aja, kamu gak dengar tadi kata Ustadz, ini semua titipan, insya Allah kamu harus yakin dan percaya. Kamu lihat, aku waktu pisah, aku gak punya apa-apa, aku ngomong gitu kan ke kamu. Tapi Allah ganti entah dari materi, entah dari kesehatan, entah dari anak yang solehah, atau apapun yang lebih nominalnya daripada itu yang hilang sekarang. Langsung kamu Masya Allah kan, Iya, langsung entah sadar aku di ketenangan, situ. entah Ya, apa. langsung tenang aku Oke, di situ langsung kayak, dia ikhlaskan, oh Masya iya Allah. benar ya. Aduh, semua ini tuh punya Allah, apapun juga yang diambil bisa dikembalikan berkali-kali lipat. Kalau memang rezeki aku itu pasti akan balik ke aku bagaimanapun juga caranya. Iya. Jadi aku memang belajar ikhlas banget sih. Bener-bener ini
pelajaran yang paling mahal ya, Tapi yang sebelum dia mendapatkan ujian itu, Allah kasih dulu pelajarannya, ilmunya Ya, loh. betul. dan Masya langsung Allah, nggak praktek semua loh, 5 orang menit loh dapat langsung tuh. dapat sesuatu dari itu dari Allah. Iya benar, makanya aku ngerasa Itu Allah sayang qadarullah, banget sama aku. datang Iya. ke kajian langsung dapat ujiannya Iya. di Banyak banget tuh tempat itu kejadian yang juga gitu. aku ngerasa Allah tuh meluk aku, ngerangkul aku kayak itu. Terus abis itu masalah umroh. Iya, masalah Umroh. umroh. Itu aku baru ngomong yang di kajian kan, Iya. kamu umroh Iya gini-gini, umroh diajak ya sama kan. dia Terus Iya. Mbak Gigi bilang ajak tuh Vio Andin juga umroh. bilang Iya. kamu gitu. umroh Devi abis masalah ini. Kayak udah 2 orang nih sahabat aku Siangnya yang nih. ngomong. Terus kita lagi Siangnya chat. Kita lagi Yang- chat yang gimana nih umroh gini-gini bayar berapa ya? Aku nanya gitu kan. Aku Bayar berapa yang- yang biar aku siapin uangnya. Nggak lama Mbak Sandi chat. Mbak Ica gimana kalau kamu sama teman kamu tuh Mbak Kiki. Mbak Vio? Nggak nyampe 11 menit selang waktunya. Sama kayak pagi Itu nggak- kajian. Itu Masya Allah, Masya Allah banget nggak? kan. Pagi kajian kita Aku bahas tentang nangis umroh. langsung nih aja ngomong kayak gini aku langsung mau nangis. Jadi gue orangnya susah nangis loh ya. Kayak ngerasa hangat gitu loh, kayak ngerasa Iya. dirangkul sama lo kayak ya udahlah lu kehilangan apa pasangan. Lu kehilangan apa di dunia, tapi yang pencipta, maha pencipta ini tuh ngerangkul lo. Sedih nggak kalau kamu udah dikasih kebaikan Allah yang segitu luar biasa, karena ujian itu juga kebaikan ya. Iya, Tapi kamu nggak juga berlari ngedekatin Allah. iya. Sedih. Nah, jadi mungkin kamu harus coba lihat Allah nih mau apa sebenarnya sama kamu, gitu. Ya, apakah Allah mau kamu menutup aurat? Mbak jujur belum sih. Atau iya, nggak apa-apa itu berproses. Ini coba bincang. Lebih baik. Dia parah. Iya parah banget. Atau mungkin kamu lebih rajin ngaji, ya kan kemarin kan kamu tidak Asal datang. kamu Iya, asal iya, kamu iya, menyadari Iya, itu, menyadari. jangan sampai kamu dengan apa yang Allah kasih kamu nggak sadar. Terus Udah takut banget sih sebenarnya. iya kan, makanya aku selalu mengingetin kayak pada saat kita pulang kajian, aku ulangi lagi, pada saat pulang kajian, terus kayak yang pokoknya kamu cobain umroh kan, ini belum pernah umroh kan. Iya, belum Terus udah gitu, berapa sih yang dia bilang gitu. Iya. Paling kalau misalkan yang bisnis kelas or kita pakai yang bintang 5 itu 50 atau 60-an, aku bilang gitu. Terus oh ya udah oke gitu. Terus nggak nyampe 11 menit tiba-tiba Mbak Shandi, Assalamualaikum Mbak Ica. Mbak Ica mau umroh nanti bareng MS Glow ya? Satu lagi siapa ya? Mbak Vio ya? Kata gitu. Tuh kan Masya Allah banget. Iya. Langsung Aku screenshot, nangis loh balik itu. lagi ke chatnya Vio. Nangis loh itu aku pas. Screenshot langsung, ini Kayak kita lagi gitu ya. ngomongin umroh, Itu nggak rezeki nyampe ya. 11 menit. Iya. Aku bisa-bisanya kena masalah tapi malah dipanggil ke rumah Allah tuh. Iya. Dan hati aku tuh mau gitu. Kalau dulu kan Iya. iya kita umroh yuk, ya udah yuk umroh, tapi kayak nanti gini nanti gitu. Hatinya tuh kayak ada yang nahan. Iya. Tapi itu kayak jalan tol gitu loh. Plong Iya. gitu. Iya. Kayak malah mau aduh kapan nih umroh, kapan nih umroh. Iya. Nanti bantu Cak bimbing kalau misalkan sebelum ke sana ya. Akan di sana kadang-kadang kelakuan kita tuh di sana tuh sama Allah Nah itu yang aku Iya. takut Iya. tuh. nanti aku nanti setelah ini kapan kita selesai kita ngumpul ya ngobrol. Aku akan ceritain mungkin kamu bisa ngambil pelajaran dari kita-kita yang udah pernah sehingga kamu di sana lancar dan mulus jalannya ya. Iya. Tapi aku Nanti pengen insya Allah sih ke sana, aku benar-benar pengen pandu. aku ke situ. Kita terharu loh. Karena kita ngomongin ya Nah, paginya. pagi-paginya. Sorenya Mbak Shandi bilang gitu, terus akhirnya baru aku posting tuh akhirnya di Instagram aku besokannya. Masya Allah loh. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi aku mau tanya ke Mbak Kiki, bagaimana untuk melanjutkan Allah pada saat lagi sayang-sayangnya sama kita jangan sampai jadi istidraj. Iya. Bagaimana apa yang kita harus lakuin? Sama halnya aku juga bukan manusia yang sempurna. Aku juga pasti banyak lupanya, banyak sombongnya sebagai manusia. Walaupun dengan adanya kajian kita jadi ingat lagi bahwa kita cuma manusia biasa, bahwa kita cuma apa yang dikasih Allah cuma titipan. Dengan itu kan kita jadi paham dan ingat-ingat lagi, jadi sadar gitu. Tapi kan salah satu apa lagi yang bisa membuat kita tuh terus istiqomah hijrah kita gitu. Oke. Karena ujian itu bisa good things and bad things. Dan ujian itu bisa menaikkan derajat kita atau bisa melunturkan dosa kita. Oh iya itu benar ya Iya. Mbak ya. Jadi misalnya mungkin Vio ada dosa yang kamu nggak sadar. Misalnya yang paling gampang dah bergibah gitu ya. Atau ngomongin mohon maaf nih, ngomongin
zodiak gue ini, itu masuk kategori syirik ya. Dia anak Hebat. Syirik zodiak itu menyekutukan Allah. Gue banget tuh Mbak anak zodiak. Aduh. Gitu. Nah, jadi itu kan dosa. Tapi Allah sayang, gimana caranya? Ya kan? Mungkin dikasih ujian sehingga kamu nggak enak, tapi kamu ridho, maka luntur itu dosanya. Gitu. Oh jadi kalau kita kena ujian terus kita ridho itu dosa luntur? Iya, either bisa rasa galau, nggak enak itu bisa karena Allah mau melunturkan dosa atau menaikkan derajat. Kalau dari masalah aku kemarin apa tuh Mbak? Dosa luntur ya tuh Mbak kayak Mungkin gitu, nih, Mbak. kamu sama kewarasan agak meluntur juga sih Mbak. Warasan kadang-kadang agak kita meluntur. dijauhkan sama orang, sama Allah dengan cara enak atau nggak enak, karena Allah mau yang terbaik buat kita. Betul. Ya. Betul, Gitu. aku merasakan. Tapi aku juga merasa pernikahan aku yang kemarin tuh lebih banyak membuat aku jadi orang yang lebih baik. Jadi memang aku harus melalui pernikahan itu supaya aku menjadi orang yang seperti sekarang. Aku sekarang cuma bisa mengira-ngira doang apa hadiah yang Allah mau kasih buat aku nanti gitu loh. Sampai aku ngerasa aku ngejalanin ujian kemarin aku tuh cum laude. Aku bener-bener kayak udah Nah, ngerjain itu dia ujian kamu barusan. Apa? Sombong ya? Itu. Sombongan. Itu ujub Aku tuh sering namanya. banget, maaf ya, aku tuh sering banget pengen ngasih tahu kamu Iya, kayak oke. kamu sering banget Barusan itu ngomong langsung dipraktekin ya. ngomong Iya, suka iya, kayak iya. gitu. Iya. Nah, Iya, aku sama tapi kayak gitu emang. ini karena Mbak Kiki yang jelasin jadi aku ingetin kamu. Sebenarnya aku karena sayang, seharusnya kayak yang gak boleh takutnya apa ya takabur ya. Takabur ya? Takabur ya. Ya. Jadi ada beda ya. Kamu tahu artinya ria atau ujub tahu beda? Tahu. Kalau ujub apa? Ria tahu. Ria Ujub, tahu, aku baru kamu dengar. membanggakan diri gitu kan. Kalau ujub tuh dalam hati kamu ngerasa lebih tinggi. Kamu kayak tadi barusan yang kamu ucapkan itu kayak gitu. Atau dalam hati nggak ngomong nih, nggak ngomong gini. Kalau nggak ada gue si Ica nggak dapat konten nih. Itu ujub. Dalam hati nggak diucapin. Jadi Iya. cepet-cepet istighfar pada saat kamu menyadari gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku pun sering juga kayak begitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang paham, ada orang yang nggak paham. Kalau misalkan aku diingetin, pasti aku astagfirullahaladzim gitu. Cuma kadang-kadang kayak misalkan ada orang yang belum paham, aku kasih tahu, ada yang tersinggung gitu kan. Tapi kalau aku sih jujur kalau lagi ngomong, ya iyalah orang gue gini gitu kan. Iya. Astagfirullahaladzim, walaupun sebenarnya bercanda. Karena aku suka bercanda gitu Tapi kan. malaikat nggak hitung itu bercanda, malaikatnya nyatet. Maaf ya Allah, bercanda. Aku suka gitu, bercanda. Iya. Tapi kalau misalkan kita udah paham di case yang itu, pada saat orang ngingetin kita nggak marah sih jadinya gitu. Betul. Tapi memang aku ngerasain banget sih agama itu sensitif ya. Kalau menurut aku ya pace agama orang tuh beda-beda. Ada orang yang cuma diingetin sholat aja marah. Marahnya marah banget lagi. Dan sampai kayak tersinggung banget tuh gimana tuh Mbak kalau kayak gitu? Kita doain. Doain aja ya. Kita nggak usah tegur dia, kita doain aja. Nanti lama-lama dia akan diluluhkan. Kalau memang Allah berkehendak dengan kebaikan untuk dia, maka luluhkan. Nah, satu lagi nih, kalau waktu kita sekolah dulu SMP, SMA gitu kan kita ada ujian. Kalau seandainya kamu dapatnya nilainya 3, kamu harus ngulang lagi nggak? Ngulang lagi. Sama dengan kayak ujian hidup. Kalau kamu dapatkan ujian yang berulang-ulang sama modelnya, berarti kamu belum lulus di situ. Oke, berarti ya ujian pernikahan saya belum lulus ya. Mungkin. Selibau. Wow. Nah itu yang bisa tahu Ustadz. Kamu sih ngomong atau Makanya Ustazah. kita males kawin lagi tapi gitu loh. Wait, gue divorce, gue nikah lagi, gue bahagia. Masya Allah. Ya aku kasih tau ya, ini tips sedikit. Kamu kan mau pergi ke Tanah Suci. Waktu aku divorce, terus aku surrender lah sama Allah, terserah lah gitu. Terus aku pergi haji. Di sana waktu itu aku punya pacar, baru pacaran. Aku di sana berdoa nggak minta-mintalah dia untuk jadi jodohku, enggak. Ya Allah berikan yang terbaik untuk hidupku. Seandainya yang ini yang aku pacaran sekarang ini tidak baik, maka jauhkan dia dan mudahkan hatiku untuk melepaskannya dan berikan ganti yang lebih baik untuk dunia akhiratku. Masya Ini nongol. Oh. Gitu. Nah semoga nasib kamu bagus, lebih bagus daripada nasibku, lebih bagus daripada Bunda Maya. Amin, ya Allah. Tapi nanti ya, Ya, nggak apa-apa. aku jujur tuh, aku belum bisa ngebuka hati. Hati aku lagi di Bantar Gebang kayaknya, ngambang. Bau dong ya, ada sampah. Nggak bisa. Tapi Mbak. Mbak Aku Kiki- belum siap buat sakit hati lagi soalnya sih ya. Karena kalau relationship akan ada sakit hatinya, akan ada masalah, akan ada apa-apa. Ya, being single is hard. Being in the marriage is hard. Choose your heart. Kan ada tuh meme kayak gitu kan. Iya, aku mau nanya. Dengan segala dosa yang kamu lakukan di masa lalu, atau mungkin sekarang,
kamu mau masuk surga pakai apa? Pengen bilang jalur Pakai orang sabar. dalam. Pakai sabar cukup nggak dengan dosa yang pernah dilakukan mungkin? Aduh bingung banget lagi. Jadi kalau mikir kamu kayak gitu. dizolimin sama suami atau orang, Heeh. kamu Ya sabar. itu kan jadinya Iya. pahala buat kita. Sabar itu pada hentakan pertama nggak komplain ya. Heeh. Kalau misalkan udah bete marah-marah sama kemarin gitu ya telepon, terus tiba-tiba gua sabar, itu nggak sabar namanya. Iya. Heeh. Oke, jadi kalau gue sekarang ngelihat misalnya kita tidak nyaman, tidak suka kita dizolimin orang, mungkin dosa gue banyak sehingga Allah kasih gue ujian. Dengan sabar gue, akhirnya Allah kasih Tapi Oh, kalau I see. tapi kalau Gua klarifikasi, pahala sabar klarifikasi ya. sabar untuk nggak? gue masuk ke surga. Hah? Kalau klarifikasi sabar nggak? Hah? Klarifikasi misalkan kita dituduh A, tapi diem, terus akhirnya ada waktunya, ada yang bener-bener kayak harus banget diluruskan, maaf aku nggak kayak gitu. Oke, Boleh. gak apa-apa kalau itu Karena mudorot. itu Kalau kan lebih ada banyak pertanyaan, banyak pertanyaan apakah itu benar apa tidak kan gitu toh. Lihat pertama gini, kalau kamu klarifikasi untuk kebaikan yang lebih banyak besar, nggak apa-apa sih setahu Kebaikan aku. untuk namaku dan keluargaku. Nggak apa-apa gitu. Misalkan gitu. Kalau kamu diam aja, nanti Allah yang, kalau kamu diam aja, Allah yang akan bersihin. Yang bersihin. Kayak kejadian kamu, ya mungkin kamu juga berjuang sih ya, berjuang ya. Berjuang sih dia. Berjuang, tapi berjuang apa enggak, Allah yang akan Allah yang yang akan bersihin sendiri. Kamu perhatiin pasti banyak kok kejadian orang yang Iya, diem aja yang ternyata ngerasain. bersih sendiri. Iya benar. Gitu. Jadi harus percaya itu. Sama aku mau nanya satu lagi, kalau misalkan contoh ya kayak tadi kan Vio kan cerita, jatuhnya dia tidak bermaksud kayak gue begini, gue emang definisinya bener-bener detail banget, jangan sampai sebenarnya kalau aku hatinya kita tujuannya menjelaskan atau ria. Kita yang tahu diri kita sendiri, hati kita sendiri pada saat kayak contoh, kadang aku suka ngejelasin pada saat hijrah aku, terus usaha aku. Memang kan jadi kayak takut ada riaknya, iya kan? Tapi aku juga akhirnya bertanya sama Allah, jawabannya ada di diri aku sendiri. Sebenarnya pada saat kamu bercerita, ada tujuan kamu ria atau tujuan kamu sharing. Kalau tujuan kamu benar-benar pure sharing dan benar-benar ada manfaatnya untuk orang lain, itu tidak termaksud dosa. Tapi kalau tujuan kamu supaya kamu ria, hati kamu sadar kayak gue mau sombong nih gitu. Nah itu baru termasuk dosa, apakah seperti itu? Dalam Islam itu semua tergantung sama niatnya. Iya hatinya Iya. kan? Nah iya Jadi benar niatnya tuh gimana? Tapi pada saat along the way sambil jalan tiba-tiba tercetus, langsung istighfar aja. Nah iya benar-benar Iya, benar-benar iya, ya. Gitu. Walaupun sebenarnya hatinya tuh kayak Nggak bermaksud. tujuannya nggak bermaksud. Iya. Gitu. Jadi di ini langsung Iya. pakai Itu istighfar manusiawi ya. banget Iya, kan, iya. setan itu ada di dalam aliran darah kita. Jadi mudah sekali untuk terpeleset. Gitu. Ada di dalam aliran darah kita. Ya kayak kamu mesti bekam. Aku ajak kamu bekam kapan-kapan. Iya. Nah, aku tahu bekam sih tapi aku takut. Aku punya terapis yang bagus banget sih. Nanti kapan Apa kita. Nanti aku mau ya berdua itu ya juga sama kan Vio asal ya. jangan fast food. Jangan ya, Aku nggak berani Ustadz terlalu Zaidul Akbar nggak? ekstrim. Iya dia bilang katanya nggak usah fast tuh. Yang Zaidul Akbar yang suka sharing-sharing resep itu. Iya dia pernah ngisi kajian di rumah sumpah, aku. suka banget sama dia. Aku suka baca-bacain ininya dia, Bagi postingannya gitu dia. Ustadz mana yang terkeren Keren, se-Indonesia keren. yang susah dipanggil, Boleh, yang nggak aku bisa dipanggil sama Mbak dibekam ya. Kiki. Harus ya Masya dibekam itu Allah. ya. Dia Semua ada Bekam, gampang oke. kalau ditelepon sama Mbak Kiki. Kalau mau, Siap-siap, insya iya Allah. Rabu depan mau nggak? Oke. Tapi ada bekas-bekasnya nggak ya? Nanti sore hilang. Oh iya, oke. Soalnya kan kita mau Ya, dua. program di tempat Niatnya ganti. Atau malah dia bisa promosi bekam dengan kamu ada tato itu. Kamu ada tato. Sekarang Tato tato bekam. Lebih islami dan syariat, ya kan? mau pakai baju haram tempat gym nanti ada bekas tato. Astagfirullahaladzim. ya kan? Istighfar, Ya, cepet. Istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, Oke Mbak Kiki, ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton atau buat kita? Oke, khususnya mungkin buat kalian berdua ya. Karena aku sayang sama kalian, Masya kalian Allah. teman aku yang baik. Masya Allah. Dengan segala ujiannya tetap masih bisa seru ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi saling berpegangan, saling mengingatkan, bukan pegangannya. Oh, enggak ya? Pegangan hati. Ya nggak apa-apa gitu juga. Nah jadi aku tuh sangat senang sekali dengan kalian itu saling positif ya. Masya Allah. Ya, terutama mau lagi diajak pengajian. Nah jadi saling
mengingatkan, terus berteman dan niatkan berteman itu sampai jannah gitu. Jannah. Dan kamu udah tahu belum sih? Jadi kalau kita berteman, terus misalkan kamu tiba-tiba, kita kan gak ada yang tahu ya, tiba-tiba kamu jadi ustazah yang terkenal, yang tiba-tiba kamu masuk surga. Terus aku yang bawa kamu ke kajian, yang sering bawa ke kajian, aku masuk neraka nih, nauzubillah min zalik ya. Terus kamu pada saat di surga, kamu ngomong sama Allah, ya Allah, kemana sahabat aku Marisha? Oh dia di neraka gitu kan. Terus iya, tahu. iya benar kan, emang Iya, begini apa cerita yang aku dapatkan. Terus ya Allah, dia kan yang ngajarin aku dan dia yang tanpa henti untuk mengingatkan aku di jalanmu ya Allah. Aku pengen dia masuk surga. Langsung aku bisa dipanggil masuk surga. Jadi teman yang soleha itu bisa mengajak temennya nanti masuk surga. Kalau aku nggak ada di surga, kamu ada di surga, cari aku ya. Aku selalu ngomong juga ke Mbak Kiki gitu. Ya sama-sama. Jadi kalian kalau ada masalah, kadang-kadang ada up and down, tabayun. Tabayun itu ngobrol dengan kepala dingin dan berikan uzur. Sering kita tabayunnya, apalagi dia kalau ada masalah tabayunnya mulu kesini. Baru tahu tuh artinya tabayun. Kan kalau dia ada masalah gitu, dia telepon, yang lo tabayun ya. Tabayun. Baru tahu tuh artinya tabayun. Baru tahu artinya tabayun. Kebetulan dia emang tabayunnya aku sih. Kalau kasih uzur, tahu nggak kasih uzur? Kasih itu apa? Jadi misalnya, Ica bikin sesuatu yang bikin kamu nggak suka. Jangan langsung, Cak lo kenapa gini? Coba pikirin hal positif apa? Kenapa dia begitu? Oh mungkin dia lagi ada masalah. Aku udah begitu, Mbak. Oke, good. Ya. Oh gitu ya, namanya Alhamdulillah. apa? Kasih uzur. Uzur. Aku selalu menempatkan diri aku kalau misalnya aku lagi kesel sama orang, kenapa aku bisa kayak gitu, tapi aku tempatin di posisi orang itu biar aku nggak terlalu marah. Tapi itu lebih aku lakuin untuk diri aku sendiri sih, karena aku merasa marah itu draining my energy. Jadi kayak aku udah bikin kayak gitu dari pernikahan. Alhamdulillah ya. Nah, terus habis ini berarti sering datang kajian, terus kuatin ibadah, cari guru, pergi ngajar sama aku ya. Jojoin Dan gibah. bolos-bolos. Ya. Kebetulan kita juga jarang gibah, Iya. kayaknya hampir nggak pernah. Tapi kita ya fokus Nggak suka untuk nyinyir. masalah kita Iya. masing-masing Aku gitu. nggak suka ngomongin orang dari dulu, nggak suka gibah, nggak suka nyinyir Iya. gitu loh. Jadi pas itu ketemu sama Ica juga, palingan dia lucu-lucuan aja, Ngomongin tapi udah bukan pusing gimana. kerja juga. Iya. Udah pusing dengan masalah kita. Iya, udah pusing sama masalah sendiri. Masalahnya. Iya. Jadi Ica ini banyak tabungannya, tahu nggak? Masya Allah. Rekening apa akhiratnya gendut banget, diomongin orang. Masya Allah ya. Kerjain netizen ya. Iya benar. Iya loh. Masya Allah perlu kayak gitu kan, takut banget aku dikerjain netizen. Enggak, kamu dapat pahala dari yang lain Oh, dari juga yang bisa. lain. Iya, aku banyak banget soalnya kan. Iya, Tapi mungkin itu ujian buat dia yang mungkin kamu nggak kuat. Jadi setiap orang Iya, benar. masing-masing punya porsinya. Iya. benar. Kayak gitu. Setuju aku. Jadi- Aku udah kuat dengan porsi aku, dia dengan kuat dengan porsinya dia. So, jadi kalian berteman dan selalu ingat sama Allah, itu aja. Oke. Kayaknya kayak bentukan begini bisa diajak kajian ya. Masya Allah. Dia kan dia Gua kejar lo ya. Kirain enggak. Tapi aku malah kangen aku ikut kajian lagi nih. Oke, alhamdulillah. Makasih Via udah datang ke sini, udah sharing-sharing. Makasih Mbak Kiki. Makasih. Semoga kita semua istiqomah dan bisa ketemu Amin. nanti di jannahnya Allah ya. Amin ya Allah, amin. Amin. Thank you for watching. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and di comment. Assalamualaikum.